Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu ya untuk pertemuan pertama ini. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ya udah, untuk Baik, Bu. pertemuan pertama ini Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu dan nge-share tentang RPS, kontrak kuliah, ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama saya Tri Febrina Melinda. Saya mengajar di Fakultas Manajemen Universitas De Hassen. Untuk kontrak kuliah kita, Ibu untuk absen itu sebesar 10%, ya. Untuk tugas Ibu berikan di 20%. Dan untuk UTS Ibu berikan 30%. Dan UAS Ibu berikan 40%. Jadi Ibu sangat mengharapkan kehadiran, pengumpulan tugas, UTS, dan UAS. Kalau bisa aktif ya. Oke. Dan di sini Ibu jelaskan tentang RPS kita di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah kita yang pertama itu mahasiswa mampu menjabarkan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mampu memahami fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mampu memahami masalah-masalah manajemen sumber daya manusia dan mampu mengatasi permasalahan manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan sikap dapat dipercaya, dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu mengelola tugas dan bertanggung jawab secara kolektif. Dan yang kelima, memiliki kecakapan dan profesionalisme tinggi di bidang manajerial. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, belum ada. Belum ada, Bu. Oke, kalau begitu Ibu langsung lanjutkan ke materi kita hari ini ya. Kita masuk ke bab pertama, itu tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini udah pada lihat kan materi? Udah terlihat semua Ya, materinya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, untuk bab 1 itu kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia strategik. Di sini Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa sih MSDM itu? Ada yang tahu? MSDM itu apa? Ada yang tahu? Ades, apa tahu manajemen sumber daya manusia itu apa? SDM sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang dipergunakan untuk masalah perusahaan atau masalah perkantoran yang mana bertujuan untuk membantu
pergerakan pemerintahan di dalam perekonomian Indonesia, Bu. Yang lain ada? Bagus, Ades. Ada yang lain? Ada yang lain ingin menambahkan? Apa sih manajemen sumber daya manusia? Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ditambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan sedikit apa sih manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses yang menangani berbagai masalah di dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang semua aktivitas dari organisasi. Jadi atau lembaga perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, yang sudah ditetapkan di suatu perusahaan. Jadi divisi yang mengelola manajemen SDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, terus menyediakan peralatan yang dibutuhkan, terus pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Nah, semua hal tersebut ya dibutuhkan demi mencapai sebuah tujuan suatu perusahaan. Tak hanya divisi yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh yang Ibu sebut tadi, peralatan, pengetahuan, pelatihan, administrasi, pembinaan, dan lain-lain tadi, itu bukan hanya divisi, tetapi seluruh yang bisa bertanggung jawab itu seluruh karyawan punya tanggung jawab, bukan hanya divisi saja. Jadi yang memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik, solid, dan memahami pemberdayaan karyawan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Ya, tidak ada, Bu. Ya, Bu. Dan di sini ada fungsi-fungsi manajemen berbagai bidang manajemen dalam organisasi. Nah, tadi di fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan, dan pengawasan. Ini yang tadi yang ditanggungjawabkan oleh divisi. Itu divisi ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, ada penyusunan stafnya, ada penggerakannya, dan pengawasannya. Ya, terus itu divisi fungsi-fungsi manajemen. Kalau fungsi-fungsi MSDM itu coba dilihat dulu di sini ada pengadaan SDM, ada pengembangan SDM, pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan SDM. Ya, apa sih ini, Bu? Ini apa sih fungsi-fungsinya? Fungsi-fungsi itu untuk, ini Ibu sudah jelaskan di sini, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Tadi udah Ibu jelaskan kan apa sih MSDM? Ini sudah ada
fungsi-fungsi juga, dan di sini juga sudah dijelaskan. Ya. Ibu lanjutkan. Manajemen sumber daya manusia sebagai proses. Ya. Tadi kan Ibu udah jelaskan MSDM itu sebagai proses. Nah, di sini Ibu jelaskan lagi, organisasi merupakan suatu proses untuk mengolah input manusia, material, metode, dan peralatan menjadi produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini inputnya apa saja sih? Inputnya itu manusia, material, metode, dan peralatan. Ya. Prosesnya bagaimana, Bu? Ini prosesnya manajemen produksi. Itu di sini manajemen SDM bisa ke manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Outputnya apa? Outputnya barang dan jasa. Jadi setelah input itu diproses menjadi output barang dan jasa. Oke. Untuk selanjutnya, lingkungan manajemen sumber daya manusia. Di sini berbagai faktor yang berjalan di luar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi kelima fungsi manajemen sumber daya manusia yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Nih, di sini ada apa? Teknologi, ekonomi, politik hukum, sosial budaya, pasar tenaga kerja, pesaing, pelanggan, demografi, pemilik perusahaan, dan serikat pekerja. Itu dari fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Sampai di sini, Ibu. Sebelum Ibu lanjutkan, silakan yang ingin bertanya dulu. Apakah ada sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu. Oke. Siapa? Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ades Pradesa, NPM 2004-0027. Silakan. Di sini saya mau tanyakan, mengapa manajemen sumber daya manusia dikayakan sebagai proses? Tadi sudah Ibu jelaskan ya, MSDM itu proses. Mengapa sih Bu manajemen sumber daya manusia itu dikatakan sebagai proses? Karena fokusnya terhadap upaya pengelolaan SDM agar dapat bekerja secara optimal dan produktif. Nah, tadi yang kita bahas tadi tentang SDM tadi yang input di sini. Nah, input yang dimiliki kinerja unggul, manusia, material, metode, dan peralatan. Ya. Yang akan menghasilkan, yang diproses dan menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai suatu goals yang ditargetkan oleh suatu perusahaan. Bagaimana, Ades? Bisa dipahami, Bu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau Ades, tadi tentang mengapa sih manajemen sumber daya manusia itu dikatakan sebagai proses. Tadi udah Ibu jelaskan juga di awal, dan udah Ibu jelaskan juga di saat Ades bertanya. Dan yang kedua, ada lagi pertanyaan? Saya mau bertanya, Ibu. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Al-Munif, NPM 2004-0029. Di sini yang mau saya tanyakan, Bu, bagaimana jika manajemen sumber daya manusia tidak berjalan dengan baik?
Oke, Ibu coba menjawab. Ada yang ingin membantu menjawab? Ada yang tahu bagaimana sih kalau SDM ini tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan sesuai dengan target suatu perusahaan, apa yang bakal terjadi di perusahaan tersebut? Di sini, tar Ibu. Nah, jika MSDM itu tidak berjalan di suatu perusahaan itu dengan baik, itu pencapaian suatu target dari perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Itu di sini kan sudah Ibu jelaskan. Sebentar. Di sini pengadaan ini ya, di fungsi-fungsi MSDM ini itu kan ada pengadaan SDM, pengembangan SDM, pemberian kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan SDM. Kalau ini tidak berjalan dengan lancar, misalkan contoh pemberian kompensasi, gimana apabila perusahaan tidak membayarkan upah sesuai dengan perjanjian di awal, misalnya di kontrak kerja sebelum dimulai pekerjaan mereka. Itu kan pasti kita kalau di perusahaan itu kita kan diberikan kontrak kerja yang apa sih yang harus kita jalani sesuai dengan standar perusahaan, terus gajinya berapa. Nah, seandainya Ibu balik lagi ke Almunif, seketika pekerja di kontrak kerja itu dibayarkan secara non tunai sebesar 5 juta, tetapi kenyataan yang diberikan itu hanya 3 juta. Apa yang akan terjadi? Itu kan bakal tidak akan berjalan dengan pekerjaan Almunif tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti kok tidak sesuai dengan perjanjian di awal ya, gitu kan? Pasti itu contohnya kompensasi. Nah, kalau pemeliharaan SDM itu kan SDM itu kan bisa manusia, tenaga manusia, terus apalagi kalau kita suatu perusahaan itu tidak memelihara karyawan, ya tidak akan berjalan dengan lancar. Karena kenapa? Yang menjalankan perusahaan itu kan karyawan semua. Ya kan? Karyawan. Karena kenapa? Perusahaan itu tidak bisa berjalan tanpa karyawan. Ya, itu. Terus peralatan seperti pemeliharaan misalkan apa ya, di suatu perusahaan pabrik. Nah, di pabrik itu kan harus ada juga pemeliharaan alat-alat. Kalau alat-alat itu tidak ada pemeliharaan, ya tidak bisa juga berjalan dengan lancar. Ya kan? Itu contohnya tadi, itu dari fungsi-fungsi MSDM tadi. Contohnya tadi Ibu berikan kompensasi sama pemeliharaan alat-alat yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu kalau kita mungkin kalau seandainya kita punya perusahaan, terus kita tidak menjalankannya dengan baik, saya sebagai kepala, misal sebagai bagian SDM gitu kan ya, tidak memelihara tenaga kerja, tidak memelihara alat-alat pekerjaan, tidak memelihara laptop rusak, tidak dibenarin gitu ya contohnya. Misalkan ada alat-alat yang harusnya harus berjalan setiap hari, tidak dipelihara, ujung-ujungnya rusak, ya otomatis kan perusahaan itu kan ibaratnya pabrik tidak akan memproduksi suatu barang, ya kan? Itu kalau kita contohnya tadi pabrik, kan? Itu kan tadi kan, ini contohnya tadi, tuh, kan? Kalau sudah ada ini diproses, pasti outputnya barang akan
terproduksi. Itu. Jadi kalau contohnya tadi di suatu pabrik, kalau kita tidak memelihara atau MSDM tidak berjalan dengan baik, barang dan jasa atau outputnya tidak akan menghasilkan dengan baik. Itu aja. Jadi kalau seandainya MSDM itu dipelihara atau berjalan dengan baik, output barang baik jasa pasti akan menghasilkan sesuai dengan pencapaian suatu perusahaan tersebut. Bagaimana Al-Munif? Baik Bu, bisa dipahami Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi, Ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan kembali ya ke materi. Nah, di sini ada pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Ya, di sini ada pendekatan mekanisme, pengangguran teknologis, teknofobia, pendekatan paternalisme, pendekatan sistem sosial. Di mana pendekatan mekanis itu menggunakan lebih banyak tenaga mesin dalam kegiatan proses produksi. Yang tadi ya, yang Ibu contohkan tadi ke Al-Munif. Apa sih yang lebih banyak menggunakan tenaga mesin? Itu pasti pabrik kayak apa? Contohnya pabrik, misalkan kayak pabrik apa ya? Produksi pabrik ABC. Itu kan akan memproduksikan tuh banyak tuh. ABC banyak ya, bukan hanya kecap. Ya kan? Indofood gitu kan. Jadi kan itu dia akan menghasilkan suatu barang. Akan lebih banyak menggunakan tenaga mesin. Ya enggak? Orangnya kan sekarang nggak usah contoh jauh-jauh lah. Lebih banyak menggunakan tenaga mesin itu sekarang contohnya yang kita lihat aja di parkir mall. Parkir mall tuh kayaknya udah nggak ada orangnya lagi deh. Udah kebanyakan pakai mesin. Ya enggak? Nah, sekarang itu contohnya kalau bukan tadi itu yang menghasilkan jasa ya, menggunakan hasil banyak tenaga mesin dalam kegiatan proses produksi. Nah, sekarang pengangguran teknologis, pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat penggunaan mesin-mesin dalam kegiatan proses produksi. Apa sih pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat penggunaan mesin-mesin dalam kegiatan proses produksi? Apa? Pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat penggunaan mesin-mesin dalam kegiatan proses produksi. Itu tadi. Contohnya parkir, ya kan? Parkir itu seharusnya kan kalau orang langsung kan tenaga dia yang dipakai. Tapi kalau sekarang tidak lagi tenaga dia yang dikeluarkan. Jadi mereka mengalami kehilangan pekerjaan, bukan mereka nggak bekerja lagi, bukan. Tapi proses pekerjaan mereka tuh tidak terpakai lagi. Karena kenapa? Sudah pakai prosesnya udah pakai mesin-mesin yang kayak di parkir tadi Ibu contohkan. Ya kan? Yang terlihat sekarang gitu. Ya kan? Di mall itu kan mana ada sekarang udah pakai orang gitu. Sekarang kan udah rata-rata mesin, masuk pakai mesin, keluar tiket, balik pun begitu, scan barcode, bayar dengan e-money atau dengan uang non tunai. Udah tidak ada orang lagi. Itu yang dikatakan pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat penggunaan mesin-mesin dalam kegiatan proses produksi. Jadi orang-orang yang tersebut ya kehilangan pekerjaan tuh akibatnya ibaratnya tuh tidak digunakan lagi tenaga dia. Sudah cukup dengan mesin-mesin. Ya. Teknofobia, para pekerja yang merasa takut perkembangan teknologi
karena mengancam status pekerjaan. Pendekatan paternalisme itu pendekatan yang dilakukan manajemen sebagai seorang ayah dalam pekerjaan dengan melakukan tindakan protektif terhadap karyawan. Ini apa tadi? Yang tekanannya terlalu besar. Ya. Ibu rasa untuk hari ini materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Sebelum Ibu akhiri, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk Aan Junaidi, Hadir, Bu. Melpa Yupitasari, Hadir, Bu. Ades Pradesa, Hadir, Bu. Almunif, Hadir, Bu. Anggi Wahyuning Tias, Hadir, Bu. Yang kuliah ya, Tari. Bima Dwi Oktian, Bima Dwi Oktian, Dahlia Putri, Bu. Dendi Raja Ardiansah, Hadir, Bu. Iza Mahendra, Hadir, Bu. Marisa Ayuning Tias, Hadir, Bu. Rian Gustian, Hadir, Bu. Tiara Dwi Anggraini, Hadir, Bu. Wita Fitria, Hadir, Bu. Aprizal, Siap, Bu. Oke, berarti kita hadir semua ya. Untuk Izin, hari Bu. ini Ridho semua. belum, Bu. Izin, Bu. Franky belum, Bu. Izin Ridho Oke, belum. oke. Franky, Hadir, Bu. Rido, Abima, Hadir, Bu. siapa yang belum? Udah semua? Putri Kencana, Bu. Putri Kencana, Hadir, Bu. udah ya? Anissa belum, Bu. Hari ini hadir semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat diterima. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.